Teman-teman, menggabungkan kekuatan kata-kata dan sedekah itu nyata loh. Gimana cara prakteknya? Ini ilmiah. Kita bahas, kita praktekin. Yuk! Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Emang paling seru kalau kita membahas topik tentang sedekah, karena emang gak akan habis-habis, dan yang paling serunya lagi ada efeknya untuk kita praktekin dalam kehidupan nyata. Bener ya? Termasuk yang satu ini teman-teman. Coba deh, sebelum kita mulai mendengarkan sebuah materi emas seperti biasa, mau gak kamu bersedekah dulu? Bersedekahnya berupa doa dong. Ayo, udah lama kita nggak doakan orang-orang yang nonton video ini ya. Kita awali kehidupan kita dengan sedekah doa, dengan tuliskan doa-doa terbaikmu di komentar ya. Jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan yang kita awali di setiap video Pagar Kehidupan. Mau? Silakan. Nanti saya berikan hati ya. Silakan bersedekah doa-doa positif bagi sesamamu. Nah, sambil kamu tulis, saya punya sebuah kabar bahagia nih. Dengerin baik-baik. Teman-teman, tahu nggak? Ternyata ada aturan dalam bersedekah yang banyak orang-orang langgar. Termasuk secara gak sadar mungkin kamu sendiri ya. Pernah melakukan hal-hal yang sebenarnya terlarang dan bisa jadi sering kita langgar. Hal apa itu, Mas? Betul. Hari ini kita akan mempelajari kata-kata apa sih yang sebenarnya terlarang, yang bisa jadi ini secara nggak sadar dari dulu kita langgar. Makanya mohon maaf kita udah berbagi tapi kok ya gini-gini aja gitu ya. Jadi sekarang kalau kamu udah bosen jadi orang yang gini-gini aja, bisa jadi materi ini akan mengobati kamu seizin Tuhan. Jadi sekarang sambil kamu mendoakan orang-orang yang nonton video ini dengan doa terindahmu di komentar, coba relax dulu. Bahu kamu jangan terlalu tegang tuh. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian resapi materi saya, pikirin. Ini benar nggak? Relate kah dengan hidup kamu? Kita bahas. Gini teman-teman. Kata-kata itu efeknya seperti sebuah doa. Saya ulangi. Kata-kata di luar doa itu efeknya sama dahsyatnya seperti kata-kata di dalam doa-doamu. Dan sekarang, mohon maaf sebelumnya ya. Kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Karena kata-kata ini bisa jadi sering kali kamu ucapkan selepas kamu bersedekah. Kata-kata terlarang ketika bersedekah. Yang pertama, pernah nggak kamu setelah bersedekah berkata satu kata, yaitu mana? Wah, ini mana? Apanya yang mana? Ya apa aja, misalnya gini, kamu lagi bersedekah, habis bersedekah gitu ya, terus kamu berkata dalam hati aja deh, dalam hati berkata, mana nih, kok balasannya nggak ada? Mana nih, kok proyek saya nggak gol-gol? Mana nih keturunan saya? Mana nih, mana? Pernah nggak jujur? Maaf nih, sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf dah. Kalau kamu tersinggung, kamu harus sadar bahwa ini benar. Di saat kita bersedekah, saya berulang kali bilang, jangan berkata apa-apa di dalam hati, termasuk kata mana. Di saat kita bertanya mana, walaupun di dalam hati, itu berarti kita meragukan kebesaran Tuhan kita. Dan di saat itu, mohon maaf, efek dahsyat dari sedekah bisa jadi tidak sehebat kalau kamu tidak berkata mana. Bisa nggak? Mulai saat ini, kamu ganti kata mana dengan kata ajaib yang seharusnya kamu katakan. Apa itu, Mas? Daripada kamu berkata mana, kamu ganti jadi kalimat enak ya. Coba deh, ketika kamu berkata mana ya, ganti kalimat itu dengan enak ya. Enak ya sedekah itu. Enak ya berbagi itu. Jadi triknya gini, ini lucu. Ketika kamu habis bersedekah, terus di dalam hati mau muncul tuh kata mana, ya, kamu buru-buru berkata, sebentar deh, enak ya sedekah itu, enak ya sedekah itu. Jadi si kata mana itu yang tadi mau keluar ketiban sama kata kamu yang berkata enak ya sedekah itu. Itu loh, itu yang membuat kita yang tadinya meragukan kebesaran Tuhan, jadi malah mensyukuri kebesaran Tuhan. Dan sekarang saya mau tanya,
Dalam keyakinan kamu, dalam agama kita, lebih bagus mana? Kita mengecilkan kuasa Tuhan kita, meragukan kuasa Tuhan kita, atau kita bersyukur atas kebesaran Tuhan kita? Lebih bagus mana? Bersyukur atau ragu? Bersyukur. Kalau kita lebih yakin bersyukur itu powerful, ganti kalimat mana dengan kalimat enak ya sedekah itu? Bisa nggak? Harus bisa, karena ini efeknya dahsyat. Nah, itu kata yang pertama. Sabar dulu. Kata yang pertama itu sebagian orang pernah melakukan, tapi sebagian juga enggak, saya yakin. Nah, bagaimana dengan kata kedua ini? Ini makin banyak nih yang jadi tersangka nih, karena saya juga dulu pernah. Tahu nggak kata apa? Kata itu adalah kata kenapa. Saya ulangi. Kata kedua yang terlarang adalah kata kenapa. Ayo jujur, itu kamu bukan. Kan? Akhirnya ketampar lagi deh. Bener gak? Iya kan? Ketika kita udah berbagi rutin, ada aja gitu suara dalam hati gitu ya, suara setan yang berkata, kenapa ya kok aku udah capek-capek begini jadi begini? Kenapa ya kok aku udah melakukan itu tapi begini akunya? Kenapa ya kok begini? Kenapa ya kok begitu? Jujur, kamu pernah gak gitu? Kalau emang pernah, gak apa-apa. Kita manusia tempatnya salah. Saya pun juga dulu pernah di posisi kamu. Nah sekarang, kamu udah tahu itu salah, ganti. Ganti kalimat kenapa menjadi satu kalimat yang powerful. Apa mas kalimatnya? Tetap gunakan kata kenapa. Loh bener, tetap gunakan kata kenapa, tapi jangan kenapa doang. Terusin tuh kenapa. Jadi gimana kalimatnya? Daripada kenapa sih kok aku begini? Kenapa nggak kamu ganti jadi kenapa ya kok aku makin happy aja? Nah gitu. Jadi bukan kenapa ya kok aku begini. Nggak, tapi kenapa ya kok aku makin happy? Kenapa ya kok aku makin bahagia? Kenapa ya kok Tuhan baik sama saya? Kenapa ya kok aku makin happy gitu? Coba kau praktekin deh ya. Kau praktekin, bayangin dulu. Ceritanya kamu lagi bersedekah nih. Ngebayangin aja ya. Kalau mau sambil bersedekah beneran di aplikasi Kita Bisa atau sharing happiness terserah, boleh. Ya, praktekin ya, kamu pause dulu video ini. Setelah kamu doakan orang yang kamu tolong seperti ajaran saya, kemudian kamu sedekah. Nah, begitu kamu selesai bersedekah, kamu ucapkan terima kasih. Dari situ kamu lakukan ini deh. Kamu tanyakan, kenapa ya kok Tuhan itu baik banget sama saya? Kenapa ya kok saya makin happy? Kenapa ya kok saya tiba-tiba bahagia? Kenapa ya kok hidup saya makin bagus rezekinya? Gitu loh. Jadi kenapanya itu diselingi kata positif yang bagus, bukan malah negatif. Karena dibalik kata kenapa yang negatif, itu beneran jadi makin negatif. Tapi kalau saya tadi mengajarkan kamu, dibalik kata kenapa, tulis dong sebuah hal yang positif. Kenapa ya kok saya makin happy? Jadi happy beneran. Kenapa ya kok saya makin bahagia? Jadi bahagia beneran. Kenapa ya kok saya makin kaya? Jadi makin kaya beneran sih, izin Tuhan. Gak percaya? Praktekin. Coba, ini emas ini. Nah kan, daging ya. Nah itu, kalau kamu suka sampai sini, klik dong jempol ke atasnya. Terima kasih. Yuk kita lanjutin lagi nih. Itu kata kenapa, kata kedua. Ada lagi kata sejuta umat yang semakin banyak tersangkanya yang melanggar. Kata apa itu mas? Kan tadi udah banyak tuh kata-katanya. Ada satu lagi. Nih. Kata yang ketiga yang sering dilanggar sama banyak orang termasuk kamu. Kata itu adalah kata... Itu dia. Loh, mana mas? Ya itu katanya. Kata... Loh, mana? Gak ada katanya. Kata itu adalah kata diem. Loh, mas. Bentar. Ini saya makin bingung nih, mas. Ini Mas Aryan gimana sih? Katanya kita lebih bagus ya kalau habis bersedekah daripada ngeluh diem. Gimana sih? Kok diem itu salah? Enggak. Saya nggak pernah ngajarin begitu. Yang saya ajarkan, daripada diem, selepas kamu bersedekah ngapain? Ngapain? Doain orang yang kamu sedekahin, betul. Bukan malah diem. Hey, kita bersedekah tuh bukan naruh jemuran. Kita bersedekah itu nolongin orang, nolongin makhluk Tuhan supaya beban mereka hilang. Itu. Jadi bukan kayak naruh jemuran. Kalau naruh jemuran kita diem. Tapi kalau habis bersedekah jangan diem dong. Doain, minimal doain tuh orang. Setelah kamu doain, kamu libatkan lidah kamu untuk berkata-kata yang positif. Iya kan? Coba
jujur, berapa banyak di antara kita habis bersedekah diem, melongo aja. Lo mau ngapain? Salah nggak mas? Enggak. Bagus nggak? Bagus. Dapat pahala nggak? Dapat. Tapi kan kita pengen dong dari setiap sedekah kita dapat berkahnya berlipat ganda. Salah nggak? Boleh nggak? Boleh. Nah terus daripada diem kita ngapain mas? Doain orang-orang itu yang kamu tolong sambil, nah ada sambilnya nih, kamu tambahkan kalimat ajaib lagi daripada diem. Apa itu mas? Kalimat itu, dengerin baik-baik. Kamu katakan begini, aku doakan semua makhluk semakin bahagia, seperti halnya diriku yang semakin bahagia. Gitu. Coba kita praktekin ya. Kita praktekin, ini seru nih. Yuk kita praktekin ya. Bayangin. Atau kamu praktekin langsung boleh. Ya. Setelah kamu bersedekah, kan kamu doain tuh, ya. Doain dengan doa yang saya ajarin di Pagar Kehidupan video lain. Kalau kamu belum tonton ya, tonton terus video Pagar Kehidupan, nanti makin ketemu deh. Ya. Setelah kamu doain supaya masalah tuh orang beres gitu ya, baru deh setelah itu kamu bilang, pakai suara yang terdengar telingamu ya, bilang gini, saya doakan semoga semua makhluk berbahagia seperti halnya diriku yang semakin bahagia. Wah, itu rasanya teman-teman enak banget. Boleh dicoba, cobain itu. Ya, cobain, makanya dites, diuji gitu loh. Setiap kali saya ngomong, kamu uji, bener nggak nih? Apa cuma teori doang? Coba lihat hasilnya. Tulis di komentar, gimana rasanya, efeknya ketika kamu praktek ini materi. Tulis di komentar ya, nanti saya berikan hati. Enak kan? Nah, ini loh teman-teman. Jadi sekarang, lagi-lagi kamu mendapatkan materi daging yang insya Allah seizin Tuhan ini luar biasa buat hidup kamu. Gak ada lagi ya, mulai sekarang saya pengen gak ada lagi sahabat Pagar Kehidupan yang banyakkan sedihnya daripada happy-nya. Ya, ada yang pernah bilang saya tuh termotivasi mas kalau abis nonton, tapi abis nonton jadi sedih lagi. Ya masalahnya kamu tidak praktek. Kalau kamu praktek nih, sama kayak yang nulis di komentar tuh, banyakan yang praktek, itu happy-nya tahan lama. Jadi kalau nonton Pagar Kehidupan tuh beda. Jangan cuma ditonton doang. Ditonton doang boleh, menemani tidur kamu boleh, menemani kerja kamu boleh gitu ya. Tapi praktekin supaya happy-nya tahan lama gitu. Bener nggak? Iya kan? Nah, lihat tuh, kamu senyum-senyum sendiri kan? Itu buktinya, ya. Ya udah, silakan kamu klik jempol ke atasnya kalau kamu suka banget dengan materi ini. Terima kasih dan berikan link video ini kepada orang-orang di luar sana ya, supaya semakin banyak orang yang tahu, ini ada loh cara sedekah yang keren seperti ini ya. Ini emas dan daging banget. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.